Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Anggreni dengan NIM 2023 11 117. Di sini saya akan mempresentasikan tentang actuating dalam manajemen teknik untuk tugas mata kuliah manajemen teknik. Dalam teori manajemen teknik, manajemen itu dibagi menjadi beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama planning atau perencanaan, yang kedua organizing atau pengorganisasian, yang ketiga yaitu actuating atau directing atau leading atau motivating, yaitu seseorang yang menggerak atau mengarah sesuatu, yang keempat yaitu controlling atau pengendalian. Actuating, yang biasa disebut leading atau directing, adalah fungsi yang dimana manajer menggerakkan, memotivasi, mengarahkan anggota organisasi agar melaksanakan rencana kerja. Fungsi ini mencakup komunikasi, kepemimpinan, kepengarahan, pengawasan, motivasi, dan juga koordinasi. Untuk point actuating sendiri, konteksnya itu berarti mendorong, yang pertama itu mendorong tim teknis atau engineer atau staf operasional agar melaksanakan tugas yang sesuai dengan spesifikasi, jadwal, dan kualitas yang telah direncanakan. Yang kedua, menjadi penghubung antara desain atau engineering dan produksi atau operasional agar perubahan teknis atau inovasi bisa dijalankan. Yang ketiga, itu ada mengatasi hambatan dalam implementasi teknis seperti resistansi perubahan, hambatan komunikasi, kurangnya sumber daya teknis, atau konflik antar departemen. Beberapa poin kuncinya itu actuating itu jembatan antara rencana dan juga pelaksanaan. Selanjutnya, keberhasilan actuating itu bergantung dari kepemimpinan, komunikasi, dan motivasi, dan juga pengawasannya. Yang terakhir, di manajemen teknik, tantangan actuating itu biasanya muncul saat perpindahan dari fase desain ke fase produksi ataupun implementasi. Selanjutnya, kasus manufacturing change management, perusahaan manufaktur di Jerman. Ringkasan kasus yang saya dapat itu menganalisis proses manajemen perubahan manufaktur atau manufacturing change management atau MCM di 3 perusahaan manufaktur di Jerman. Lalu fokusnya itu pada bagaimana perubahan diterapkan dalam praktik, hambatan, dan variasi metode komunikasi di data di setiap perusahaan. Lalu ditemukan bahwa setiap perusahaan itu memiliki perbedaan dalam peran, dokumen yang digunakan, indikator kinerja atau KPI, perubahan, dan alat digital yang mendukung perubahan. Selanjutnya, masalah yang ditemukan. Perusahaan-perusahaan tersebut menghadapi hambatan, yaitu ketidakjelasan peran dan tanggung jawab dalam proses perubahan. Selanjutnya, keterlambatan pelaksanaan perubahan karena proses administratif atau persetujuan. Yang ketiga itu ketidaksengajaan data dan dokumentasi perubahan antar departemen. Yang keempat, kurangnya transparansi status perubahan kepada semua pihak terkait. Selanjutnya, solusi atau praktik yang baik dan juga direkomendasikan, yaitu pertama, menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas di dalam proses perubahan, yaitu siapa ownernya untuk perubahan. Selanjutnya, standarisasi dokumen perubahan agar tiap departemen menggunakan format yang sama. Jadi, setiap departemen itu harus menggunakan format yang sama seperti pemimpin sebelumnya agar tidak terjadi perubahan yang sangat jauh. Selanjutnya, penggunaan alat digital atau software yang mendukung otomatisasi status, notifikasi, dan audit trail perubahan. Selanjutnya, indikator kerja atau KPI perubahan, waktu respons, waktu eksekusi, tingkat kesalahan, dan feedback dari pengguna. Yang selanjutnya itu transparansi status perubahan bagi seluruh stakeholder agar semua tahu progresnya. Dari perspektif actuating, rekomendasi di atas itu memperkuat pelaksanaan perubahan lewat metode komunikasi, definisi wewenang, dan teknologi pendukung. Nah, selanjutnya ada kasus kegagalan tim proyek dalam proyek instalasi listrik gedung baru. Yang di latar belakangnya itu sebuah perusahaan kontraktor teknik listrik sedang mengerjakan
proyek instalasi dalam kelistrikan pada gedung perkantoran 12 lantai. Meskipun proyek sudah disusun rapi atau fungsi planningnya itu sudah baik dan pembagian tugas telah dilakukan sesuai dengan standarnya, tetapi pekerjaan sering tertunda dan hasilnya itu pemasakannya tidak sesuai standar. Ternyata masalah utamanya itu dari kurangnya motivasi dan komunikasi antar anggota. Lalu supervisor lapangan itu jarang memberikan pengarahan langsung, sementara teknisi di lapangan merasa kurang dihargai dan bekerja tanpa koordinasi yang jelas. Lalu untuk analisisnya itu yang gagal tidak ada leader meeting rutin untuk mengontrol pelaksanaan. Lalu kurangnya umpan balik dari manajer ke tim teknis. Selanjutnya tidak diterapkannya sistem penghargaan atau apresiasi terhadap kerja yang baik. Lalu karyawan merasa perintah bersifat sepihak, bukan hasil komunikasi dua arah. Jadi untuk analisis yang saya dapat katakan ini, di kasus kegagalan tim proyek ini, itu dikarenakan pemimpin yang tidak melakukan komunikasi dua arah ke pegawainya, yang alhasil itu banyak miskom yang terjadi di proyek kali ini. Selanjutnya, penyelesaian yang berdasarkan fungsi actuating itu, yang pertama itu meningkatkan komunikasi dua arah, seperti yang saya sudah bilang tadi, lalu mengadakan briefing harian singkat antara manajer, proyek, dan teknisi agar informasi lebih cepat disampaikan dan tidak terjadi miskom. Lalu motivasi dan apresiasi, selanjutnya memberikan insentif atau penghargaan kecil setiap kali tim mencapai target mingguan, misalnya voucher makan siang atau sertifikat internal. Lalu kepemimpinan partisipatif, lalu melibatkan teknisi senior dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan strategi kerja di lapangan. Lalu juga evaluasi rutin dan membuat laporan mingguan yang membahas kendala dan ide perbaikan dari anggota tim. Nah, jika penyelesaian berdasarkan fungsi rating tadi terlaksanakan semua, hasil yang akan dicapai itu produktivitas meningkat sampai 25% dalam waktu 2 minggu. Lalu kesalahan pemasangan kabel yang akan menurun 40%. Lalu tim juga akan lebih solid karena merasa dihargai dan didengar. Lalu dengan sumber yang saya dapat yaitu dari Ramo, dan itu Manufacturing Change Management, a case study based analysis of change process in industrial practice. Lalu ada Wibowo, optimalisasi fungsi actuating dalam peningkatan kinerja tim lapangan proyek instalasi listrik. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.